Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa damir a'da'ad din wa tamis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian hadis, ada dua informasi. Yang pertama, ba'da isya biasanya saya kajian lagi sama beberapa asatid. Ini saya liburkan malam ini. Kemudian yang kedua, sebab liburnya karena tadi pagi saya alhamdulillah kelahiran bayi lagi. Anak yang ke berapa? 7 ya. Sampai lali malam. 7 ya. Nah, tadi saya ditanya oleh sebagian santriwati, ya, cewek atau cowok Ustaz? Saya bilang tanya saja sama yang melahirkan. Saya nggak ikut melahirkan. Nah, ini karena saya baca dalam kitab Adab Mufrad, babu man hamidallah indal wiladah. Bab orang yang memuji Allah ketika kelahiran anak. Idza kana sawiyan, jika anaknya itu sempurna tidak cacat. Walam yubali, dan tidak peduli dzakaron au untha, apakah cowok ataukah cewek. Nah, ini yang saya pakai, Pak. Jadi saya nggak pernah itu ngabari cowok atau cewek, nggak pernah. Ini riwayatnya dari Aisyah ya. Adalah Aisyah radhiyallahu anha, jika terlahir pada keluarganya seorang anak, maka Aisyah tidak pernah bertanya apakah cowok ataukah cewek, tetapi dia bertanya khuliqa sawiyan, apakah diciptakan dalam keadaan sempurna tanpa cacat. Fa idza qila, kalau dijawab na'am, ya sempurna, qalat, maka dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah seluruh pemelihara seluruh alam. Dan ini hadis ini kata Syekh Albani hasan sanadnya dan mauquf. Tapi yang nggak berdosa sebenarnya bertanya cewek cowok ya, tapi maksudnya nggak begitu penting gitu loh, sehingga kalau saya tidak menjawab itu ya tidak usah sakit hati bagi yang bertanya ya. Dan saya mengatakan tanya sendiri kepada yang melahirkan, saya nggak ikut melahirkan ya. Baik, ini sebagai muqaddimah saja supaya tidak ada yang kecelek nanti yang kajian pada Isya. Tapi kemudian kita melanjutkan tafsir surat Yunus, yaitu riwayat Tirmidzi nomor 3105. Jadi kemarin sudah kita selesaikan tafsir surat ke-9 surat At-Taubah. Sekarang tafsir surat yang ke-10 surat Yunus. Faqala al-muallif rahimahullahu taala babun wa min surati Yunus, dari surat Yunus 3105, dari Suhaib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kalam Allah azza wa jalla, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik mendapatkan al-husna. Al-husna itu adalah surga. Al-husna itu terjemahnya adalah yang terbaik, maksudnya surga. Wa ziyadah, dan akan mendapatkan tambahan. Tafsiran al-husna dengan surga ini kita temukan pada surat yang tadi kita baca pada waktu salat maghrib, Pak. Bil husna, surat apa? Al-Lail ya. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya surga, maka orang itu akan kami mudahkan untuk melakukan Islam. Adapun orang yang bakhil dan dia merasa kaya dan dia mendustakan surga, maka kami akan memudahkan dia kepada kesesatan. Nah, di sini contoh al-husna dengan makna surga ya. Kemudian hadis ini menjelaskan apa itu ziyadah ya. Jadi kita besok masuk surga, ada dapat surga, ada dapat tambahan. Nah, tambahannya ini apa maksudnya? Ini tafsirannya ya. Qala Rasulullah menjelaskan, ini surat Yunus ayat 26. Idza dakhala, apabila masuk ahlul jannah, penghuni jannah, al jannah, ke dalam jannah, nada munadin, akan menyeru orang yang menyeru. Ini mungkin malaikat ya.
Inna sesungguhnya lakum bagi kalian indallahi di hadapan Allah mau'idan ada satu janji yuridu yang Allah itu ingin ayyunjizakumuhu untuk menepati kepada kalian akan janji tadi. Qalu ahli jannah bertanya, alam yubayyid, bukankah Allah sudah memutihkan wujuhana, wajah-wajah kami? Wa yunjina minan nar, bukankah Allah sudah menyelamatkan kami dari neraka? Wa yudkhilnal jannah, bukankah Allah sudah memasukkan kami ke dalam jannah? Jadi artinya ahli jannah itu nggak bisa mikir, Pak. Mau dikasih tambahan apa? Ini sudah full kenikmatan, sudah sempurna. Nah, maka fayukshaful hijab, lalu disingkaplah hijab, yaitu hijabnya Allah. Nah, hijabnya Allah itu apa? Sinar. Nah, maka karena Allah memiliki hijab yaitu sinar, kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu hijabnya disingkap, maka kita bisa melihat Allah. Dari mana taunya hijabnya Allah sinar? Dari hadis yang lain. Rasulullah bersabda, riwayat Imam Muslim, hijabuhun nur, hijabnya Allah adalah sinar. Lau kasyafahu, kalau Allah menyingkap sinar tersebut, maka pastilah akan membakar keagungan wajah Allah Subhanahu wa taala kepada apapun yang Allah bisa melihatnya dari makhluknya. Padahal semua makhluk ini terlihat oleh Allah. Sehingga kalau Allah menyingkap sinarnya itu kita semua terbakar, Pak. Langit bumi terbakar semua, ya. Maka Allah menutupi mata kita dengan hijab nur tadi supaya kita tidak terbakar oleh sinarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ketika sudah disingkap hijab, maka kata Nabi SAW, fawallahi, maka demi Allah, ma'a'tahumullah, tidaklah Allah memberikan kepada ahli surga syai'an, sesuatu, ahabba ilaihim, yang lebih mereka sukai, min, daripada an-nadhar ilaih, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan surga yang sangat banyak, yang paling nikmat adalah melihat kepada Allah. Jadi nikmat itu kan bisa dirasakan dengan mata, bisa dirasakan dengan mulut, bisa dirasakan dengan telinga, ya kan? Yang suka dangdutan itu kan mendengarkan dangdutan nikmat, Pak. Sampai mandok-mandok, nih. Nah, itu menunjukkan nikmat, nih. Yang suka murattal juga mendengarkan murattal nikmat, nih. Nah, maka kenikmatan itu beraneka ragam, yang paling dahsyat itu adalah melihat Allah. Dalam hadis yang lain, melihat wajah Allah. Saya tampilkan hadisnya. Ladzata an-nadhar. Wa as'aluka, dan saya mohon kepada engkau ya Allah, ladzatan nadhar, kelezatan memandang, ila wajhik, kepada wajahmu, wasyauqa, dan rindu, ila liqa'ik, kepada pertemuan denganmu. Ini hadis riwayat Nasa'i, derajatnya sahih. Nah, maka ini dalil bahwasanya Allah punya wajah, tapi laisa kamitslihi syai'. Jadi wajahnya Allah bukan seperti kita. Wajah kan di kepala ini, okay? Ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Ini wajah kita. Nah, wajah Allah itu apa? Enggak ngerti kita. Nanti aja ditunggu, mudah-mudahan semua kita mendapatkan kenikmatan ini. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya 3106 dari rajulin, seorang laki-laki. Berarti enggak jelas orangnya ini siapa. Nah, kalau enggak jelas seperti ini, sanadnya dhaif. Dia dari Mesir. Dia mengatakan, aku telah bertanya kepada Abu Darda tentang ayat ini. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka orang-orang beriman mendapatkan kabar gembira dalam kehidupan dunia. Surat Yunus ayat 64. Nah, yang akan ditafsiri kata-kata busyra di sini. Kabar gembira maksudnya apa? Kalau yang tadi yang akan ditafsiri adalah ziyadah, ya, tambahan itu maksudnya apa? Nah, maka di sini yang ditafsiri saya kasih merah saja supaya lebih memudahkan orang yang membaca kitab ini. Badan. Ya. Surat Yunus ayat 64. Ya. Maka dia mengatakan, ma sa'alani, tidaklah bertanya kepadaku tentang ayat ini seorang pun sejak saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Artinya kamu yang pertama kali bertanya. Ya. Lalu Nabi bersabda, ma sa'alani, tidaklah bertanya kepada saya anha, tentang ayat ini, ahadun ghairuk, seorang pun selain kamu wahai Abu Darda, mungdu unzilat, sejak diturunkannya ayat ini. Lalu Nabi menjelaskan, fahya, kabar gembira yang dimaksud itu adalah ar-ru'yas salihah, mimpi yang baik, yang rohal muslim, yang memimpikannya seorang muslim itu, auturalahu, atau dimimpikan untuk dia.
Jadi misalnya kita bermimpi masuk surga atau kita bermimpi ketemu Nabi. Nah, ini kan kesenangan bagi kita, Pak. Atau ada orang bermimpi kita masuk surga. Atau ada orang bermimpi kita ketemu Nabi, kita disalami Nabi. Nah, ini adalah mimpi yang baik ya. Bisa kita sendiri yang melihat dalam mimpi, bisa jadi orang lain yang melihat kita dalam mimpi. Nah, maka kabar gembira untuk orang-orang beriman pada waktu kehidupan dunia itu adalah dia mendapatkan ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa mimpi itu ada yang baik. Berarti kalau ada yang baik, ada yang jelek. Karena itu dalam satu hadis yang lain kita temukan dalil bahwa mimpi ada 3. Ar-ru'ya thalath. Mimpi ada 3. Yang pertama adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut mimpi yang baik tadi. Yang kedua adalah mimpi dari diri sendiri. Karena sebelum tidur kita membayangkan sesuatu, akhirnya masuk dalam mimpi. Misalnya panjenengan membayangkan makan nasi mandi, maka kemudian dalam mimpi panjenengan makan nasi mandi. Kemudian yang ketiga adalah mimpi yang berasal dari setan, setan menakut-nakuti kita. Nah, ini 3 macam mimpi. Ini hadisnya juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam hadis yang dulu sudah pernah kita baca pada bab-bab sebelumnya. Nah, maka mimpi yang baik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah disebut busyra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran fadilahnya Abu Darda, sahabat Nabi. Karena yang bertanya tentang ayat ini kepada Nabi cuma ahadun ghairuka, hanya Abu Darda saja. Selain Abu Darda enggak ada yang bertanya. Karena itu dalam satu hadis kita temukan fadilah Abu Darda. Inna likulli ummatin hakiman. Sesungguhnya setiap umat memiliki orang yang bijaksana. Jazakallahu khairan. Wa hakimu hadhil ummah, dan orang yang bijaksana dari umat Islam ini adalah Abu Darda. Siapa Abu Darda? Namanya Uwaimir. Ini hadisnya memang dhaif tentang fadilah Abu Darda ini tadi, tapi memang betul dalam hadis ini yang kita baca ini Abu Darda memiliki fadilah, yaitu dia semangat untuk memahami Quran sehingga dia paham langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda namanya Uwaimir. Berikutnya 3107 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma tatkala aghraqallahu, Allah menenggelamkan Fir'aun." Fir'aun raja Mesir yang kafir. Qala, berkatalah Fir'aun itu, "Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil." Aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain yang diimani oleh Bani Israel. Padahal Bani Israel kan tidak semuanya Islam, Pak. Bani Israel itu ada yang kafir, ada yang Muslim. Contohnya Qarun itu Bani Israel, tapi dia kafir. Nah, sehingga perkataan ini tidak berfungsi menyebabkan dia masuk Islam. Karena dia mengatakan kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Siapa yang diimani oleh Bani Israel? Bisa Allah, bisa yang lain, ya, tergantung Bani Israel yang mana. Sehingga ini kalimat tidak menunjukkan bahwa Fir'aun sudah masuk Islam. Ya, ini surat Yunus ayat 90. Nah, sehingga kalau panjenengan mendengarkan penceramah mengatakan Fir'aun sudah Islam sebelum mati, ini dalilnya, ini menunjukkan dia nggak paham. Ada Pak orang ngomong begitu. Dan pengikutnya banyak di YouTube. Orang Arab. Nggak usah saya sebutkan namanya, nggak terkenal. Nah, maka hadis ini menjelaskan bahwa dia enggak masuk Islam. Buktinya ini, faqala Jibril. Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, falau ra'aitani, andai engkau melihat saya, wa ana sementara saya waktu itu akhudu mengambil min halil bahri, dari endutnya laut, fa'adussuhu, lalu saya sumpelkan endut tadi, saya masukkan endut tadi fihi, pada mulutnya Fir'aun, supaya apa? Makhafata, karena saya khawatir antudrikahur rahmah, bahwasanya rahmat Allah mengenai dia, yaitu kalau dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah." Jadi ternyata malaikat bisa getem-getem, Pak. Ternyata malaikat kayak manusia, iso anyel gitu loh.
Nah, maka ini mengingatkan kita satu hadis yang lain yang menunjukkan bahwa malaikat pun itu tidak suka apa yang tidak disukai oleh manusia. Hadisnya adalah tata'adza. Man akala min hadhil baqlah. Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih mentah atau bawang bombay atau yang sejenisnya itu ya. Apa kalau kuras itu diartikan lebih tepatnya itu daunnya bawang. Maka jangan dia itu mendekati, maksudnya jangan masuk ke masjid-masjid kami, karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan sesuatu bau yang manusia terganggu. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka yang bawa bau nggak enak oleh Nabi dikeluarkan dari masjid. Disuruh untuk di kuburan, kuburan Baqi'il Gharqad. Jadi ada Masjid Nabawi, kalau ke arah sana itu ada kuburan kan. Nah, itu disuruh untuk pergi ke kuburan supaya tidak mengganggu yang ada di masjid. Nah, maka ini bau-bau yang tidak enak mengganggu para malaikat. Demikian juga di sini tadi ya, malaikat ternyata juga bisa mangkel anyel sama Fir'aun ini. Sehingga seandainya Fir'aun ini masuk Islam, ya malaikat Jibril rada gelo nggih. Kok kowe masuk Islam gelo aku nggih. Soalnya apa? Kamu itu sudah nganyelke lama sama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian tadi saya mengatakan bahwasanya khawatir kalau dia mendapatkan rahmat yaitu karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, tafsiran saya seperti ini dasarnya apa? Dasarnya hadis berikutnya. Maka hadis berikutnya ini menafsirkan hadis sebelumnya 3108. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat Jibril ja'ala berbuat yadusu memasukkan atau menyumpalkan fi Fir'aun pada mulutnya Fir'aun at-tina akan tanah. Ya. Kalau yang tadi kan hal endut hitam. Ya. Nah, kalimat yang pertama tadi lebih mantap, Pak. Hal itu artinya endut yang hitam, ya. Jadi yang warnanya hitam, yang kotor. Ya. Kalau tin ini tanah, ya. Bisa lebih umum lagi. Ya. Dan di sini ada kata-kata fi, ya. Fi yang pertama di, fi yang kedua mulut. Di mulutnya Fir'aun. Kenapa? Karena khasyata, karena saya khawatir ayyakula, bahwasanya dia mengucapkan la ilaha illallah. Fayarhamuhullah, akhirnya Allah merahmati dia. Au qala, atau Jibril mengatakan khasyata ayyarhamuhullah, saya khawatir bahwasanya Allah merahmati dia. Nah, jadi rahmatnya Allah itu turun kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah sebelum mati. Sehingga sebelum mati kalau sempat mengucapkan la ilaha illallah, udah masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhir ucapannya adalah la ilaha illallah pasti masuk jannah, riwayat Abu Dawud. Nah, ternyata dia enggak berhasil mengucapkan la ilaha illallah. Dia hanya mengucapkan la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Nah, seandainya tidak disumpeli endut oleh malaikat Jibril, mungkin dia meralat ucapannya, Pak. Ganti, la ilaha illallah. Nah, karena mungkin orang masih bisa mikir kan. Tapi karena udah disumpeli endut tadi udah nggak bisa ngomong lagi udah. Selain ucapan yang tadi dia ucapkan. Mudah-mudahan semua kita mati atas la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya babun wa min surati Hud. Dari surat Hud. Surat Hud itu adalah surat yang ke-11. 3109, ini sanadnya dhaif karena ada rawi bernama Waqi' bin Hudus. Ini seorang perawi yang makhul, berarti dhaif kalau tidak ada penguatnya. Dari Abu Razin, dia mengatakan, saya berkata, ya Rasulullah, aina, di mana kana Rabbuna, adalah pemelihara kita, di mana Allah qabla, sebelum ayyakhluqa khalqah, menciptakan makhluknya. Maka Nabi SAW menjawab, kana adalah Allah fi amain, di atas awan. Ma tahtahu hawaun, tidak ada di bawahnya hawa. Wa ma fawqahu hawaun, dan tidak ada di atasnya hawa. Wa khalaqa, dan Allah menciptakan arsyahu, singgasananya, alal ma'i, di atas air. Berkata Ahmad bin Mani, berkata Yazid bin Harun, perawi hadis ini,
Al-ama yang dimaksud ama tadi, yang saya artikan awan tadi, maksudnya adalah laisa ma'ahu syai'un, tidak ada bersama Allah sesuatu apapun juga. Jadi pertama kali yang ada hanya Allah, selain Allah nggak ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan air, menciptakan singgasana. Nah, singgasana ini berada di atas air tersebut. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan apa? Air sama singgasana. Kemudian kata-kata fi ini jangan diartikan di dalam ya. Karena kalau diartikan Allah di dalam awan itu berarti Allah tercakup oleh awan. Kalau Allah tercakup ini berarti Allah lemah. Karena sesuatu yang tercakup berarti lemah. Seperti kita sekarang di masjid, ini kita lemah, tercakup oleh masjid. Nah, maka fi diartikan ala, di atas. Sebagaimana dalam Al-Quran. Allah mengatakan pada surat Al-Mulk yang sering dibaca Nabi setiap malam. Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada fis sama, di atas langit? Jadi Allah di atas langit. Jangan diartikan di dalam langit, nanti akan merusak makna ya, karena kata-kata fi ini kadang artinya di dalam, kadang artinya di atas, kadang artinya mulut tadi. Nah, jadi hati-hati dengan kata-kata fi ini ya, terjemahnya bisa sesuai kondisi kalimatnya. Nah, hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama apa? Ada yang mengatakan hadis ini hasan, seperti Imam Tirmidzi di sini mengatakan hasan. Nah, kalau kita mengikuti pendapat Imam Tirmidzi mengatakan hasan, ya nggak apa-apa. Kalau kita mengikuti Syekh Albani mengatakan dhaif karena ada rawi bernama Waqi' bin Hudus, silahkan. Dan ini kata-kata hudus, ini ada juga yang membacanya dengan ain. Waqi' bin Hudus. Sehingga apa? Ada dua versi ya. Ada yang pakai ain, ada yang pakai ha. Kadang-kadang seperti itu. Karena tulisan zaman dulu itu belum ada harokatnya, belum ada titiknya, sehingga seringkali salah. Antara ha ya, dengan ain kan mirip. Sehingga ada kemiripan pembacaan atau kesalahan dalam pembacaan. Ini sudah dijelaskan ya. Waqi' bin Hudus, ini pendapat pertama. Sementara pendapat yang kedua mengatakan Waqi' bin Udus. Wa huwa asah, dan yang membaca Udus ini lebih sahih daripada yang membaca Hudus. Kenapa? Karena yang membaca Udus lebih banyak. Ini kan yang baca Hudus cuma satu orang, Hamad. Tapi yang baca Udus ada Syu'bah, ada Abu Awana, ada Husaim, ada 3 orang. Berikutnya 110. Dari Abu Musa al-Ash'ari, namanya adalah Abdullah bin Qais, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yumli, memberikan tempo, wa rubbama qala, kadang-kadang beliau mengatakan yumhilu, sama ya, memberikan tempo, lidzalim, kepada orang zalim, hatta sehingga idza akhadahu, apabila Allah sudah menyiksa orang zalim tersebut, lam yuflithu, maka Allah tidak akan melepaskannya." Artinya apa? Kalau sudah diturunkan siksa, tidak mungkin siksanya ditarik lagi. Pasti sampai mati, sampai binasa. Itu kalau zalim yang dimaksud di sini adalah orang kafir, Pak. Ya seperti Fir'aun tadi. Fir'aun orang kafir, ditenggelamkan oleh Allah. Ya. Dia tidak mungkin selamat sampai mati dulu. Kalau udah mati ya udah selesai urusannya. Nah, tapi kalau yang zalim yang dimaksud di sini adalah orang muslim yang berbuat zalim, misalnya orang muslim yang tidak melakukan salat kadang-kadang, atau tidak membayarkan zakat, atau tidak puasa Ramadan, ya. Nah, maka kata-kata lam yuflithu ini tidak harus seperti itu maknanya, ya. Bisa jadi dikasih peringatan, kalau dia sudah sadar nanti akan ditarik lagi siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Seperti itulah siksanya pemeliharamu jika dia itu menyiksa desa-desa. Desa-desa maksudnya penduduknya ya. Kalau desanya sendiri nggak punya salah. Ini surat Hud ayat 102 dan seterusnya. Berikutnya 11, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, tatkala turun ayat ini, faminhum syaqiyyu wa sa'id, di antara manusia ada yang celaka, ada yang bahagia. Surat Hud 105.
Maka saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengatakan, wahai Nabi Allah, fa'alama, atas dasar apa na'mal, kita ini beramal, ala syai'in, atas sesuatu, qad furigha minhu, yang sudah diselesaikan, alias sudah diselesaikan takdirnya, au ala syai'in, atau atas sesuatu lam yufragh minhu, yang belum diselesaikan takdirnya. Kan Allah sudah menetapkan kan, manusia itu nanti ada yang syaqiyun, ada yang celaka masuk neraka, ada yang sa'idun, ada yang bahagia masuk surga. Nah, maka muncul pertanyaan, terus kita beramal ini sudah ada takdirnya dulu atau belum ada? Artinya kalau sudah ada takdirnya, ngapain kita beramal? Kalau takdir kita neraka, ngapain kita susah-susah beramal surga? Sama saja, nanti akhirnya mati kafir, kemudian masuk neraka. Maka dijawab oleh Nabi, bal, bahkan, ala syai'in, atas sesuatu, qad furigha minhu, yang telah diselesaikan darinya, artinya sudah ada takdirnya, wajarat, dan sudah lewat bihi, dengannya, al-aqlam, pena-pena, ya Umar, wahai Umar, artinya sudah ditulis oleh penanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pena ini yang dimaksud adalah pena yang diciptakan oleh Allah untuk menetapkan takdir segala sesuatu. Walakin, akan tapi, kullun, masing-masing kita, muyassarun, dimudahkan, lima khuliqalahu, terhadap apa yang dia itu diciptakan untuknya. Artinya kalau kita diciptakan untuk surga, kita akan mudah mengamalkan amalan-amalan surga. Mudah salat jamaah, mudah hadir pengajian, mudah baca Quran, mudah amal soleh yang lain, semua amal soleh gampang. Mudah tahajud. Nah, ini insya Allah tanda-tanda baik, Pak. Jadi kita nggak usah memusingkan masalah takdir. Kita mari memusingkan masalah amal. Kenapa? Karena takdir itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Sehingga para ulama mengatakan, al-qadar sirrullah. Takdir itu rahasia Allah. Jadi jangan diodak-adik. Tidak usah pengen tahu takdir, nggak usah. Karena seandainya kita tahu takdir, takdirmu ahli neraka, pasti kita nggak mungkin semangat ke masjid, Pak. Soalnya apa? Kita ke masjid, rakacek, akhirnya apa? Masuk neraka. Kita pasti pilihnya zina saja, judi saja, mabuk saja, sama aja toh, masuk neraka. Tapi gara-gara kita tidak tahu takdir Allah tentang kita, alhamdulillah, malah kita bisa semangat untuk beramal yang baik, dan biasanya orang yang beramal yang baik itu nanti matinya dalam kebaikan. Ada kaidahnya, ya. Kaidahnya begini, man asya ala syai'in, barang siapa yang hidup atas sesuatu, mata alaihi, dia pun mati di atas sesuatu tadi. Jadi yang biasanya beramal Islam, matinya Islam. Yang biasanya beramal jelek, matinya juga jelek. Dulu pernah saya ceritakan kan, ada tetangga kita itu dari Jawa Timur, sekarang pindah di Manang. Dia dulu suka mabuk-mabuk, Pak, sebelum tobat. Teman-temannya yang suka mabuk-mabuk itu kalau ada yang mati, itu sampai mereka itu membawa ciunya itu di kuburan. Jadi setelah menguburkan temannya yang mati tadi, kemudian mereka masih pesta minuman keras. Mungkin minuman kerasnya ini disuntak di atas kuburannya gitu. Jadi temannya yang suka mabuk sampai mati pun masih disiapi ciu oleh teman-temannya. Jadi matinya juga dalam kondisi yang jelek seperti itu. Maka yang paling penting bagi kita adalah mari kita menjaga amal kita. Mudah-mudahan amal yang kita jaga, kita akan mendapatkan husnul khatimah dengan sebabnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun tadi aklam, pena, ini adalah pena yang diciptakan oleh Allah pertama kali. Kemudian setelah itu Allah suruh pena ini untuk menulis segala sesuatu. Rasulullah bersabda, inna, sesungguhnya awwala syai'in, pertamanya sesuatu, khalaqallah, yang diciptakan oleh Allah, itu adalah al-qalam, pena. Lalu Allah menyuruh dia, lalu dia pun menulis segala sesuatu yang akan terjadi. Hadits ini sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan yang lain-lain. Uktubil qadar, catatlah takdir, wahai pena, makana, apa yang telah terjadi, wa ma huwa kain, dan apa yang akan terjadi, ilal abad, sampai selama-lamanya. Nah, kemudian para ulama berselisih pendapat, lebih dulu mana, pena dulu atau singgasana dulu? Tadi kan saya katakan Allah pertama kali ciptakan air sama singgasana. Nah, sementara di sini Nabi mengatakan sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Nah, di sini para ulama menjelaskan yang dimaksud
pertama kali Allah ciptakan adalah pena, yaitu setelah singgasana. Jadi singgasana dulu urutannya, baru kemudian apa? Pena. Wallahu a'lam bissawab. Itu penjelasan para ulama kita rahimahumullahu taala. Berikutnya 12. Dari Abdullah ini adalah Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku ini alajtu imra'atan. Aku ini menggarap seorang perempuan. Ya, maksudnya apa? Mencium seorang perempuan. Fi aqsal Madinah, di bagian paling jauh dari kota Madinah, di pojok Madinah. Dan sesungguhnya saya ini mendapati terhadap perempuan tadi, melakukan terhadap perempuan tadi apa yang selain saya menjimaknya. Ya, jadi hanya mencium dan sebagainya, tapi kalau menjimak tidak. Dan inilah saya, maka putuskanlah terhadap saya apapun yang Anda mau. Jadi dari sini kita ambil pelajaran bahwa sahabat Nabi juga bertingkat-tingkat, Pak. Ada sahabat Nabi yang tingkatan seperti ini, ya terkena khilaf, kemudian mencium perempuan. Tapi ada juga sahabat Nabi yang tingkat tinggi kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya nggak mungkin melakukan begini, nggak mungkin. Kemudian pelajaran yang kedua, kalau membaca cerita seperti ini, jangan dibaca ceritanya separuh. Ini sahabat Nabi cium cewek, berarti sahabat Nabi kurang ajar. Nah, kesimpulannya kan jelek. Coba dilanjutkan. Dia kemudian datang kepada Nabi, dia mengatakan, inilah saya ya Rasulullah, saya serahkan diri saya, silahkan Anda putuskan apapun yang Anda mau, silahkan saya manut. Nah, ini orang baik kayak gini, Pak. Orang kalau sudah tobat, itu sudah seperti tidak melakukan dosa sama sekali. Jadi jangan diungkit-ungkit lagi dosanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taib minadz-dzanbi, orang yang sudah tobat dari dosa, kaman la dzanbalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Tapi kewajiban orang seperti ini tidak boleh dia cerita-cerita, Pak. Jadi misalnya orang yang dulu suka mabuk, kemudian dia membanggakan diri. Aku dhisik ya ahli mabuk cah. Nah, membanggakan gitu nggak boleh. Kalau untuk membuat ibroh saja nggak ada masalah ya. Jangan seperti saya dulu begini. Tapi kalau ceritanya sambil ketawa-ketawa seolah-olah apa dia membanggakan diri ahli mabuk, itu bukan sesuatu yang baik. Maka Sayyidina Umar kemudian berkata kepada orang ini, sungguh-sungguh Allah sudah menutupi kamu. Artinya tidak ada yang tahu selain dirimu sama Allah. Lau satarta, seandainya kamu tutupi ala nafsika, atas dirimu sendiri, itu lebih baik. Jadi di sini Sayyidina Umar ketika mendengar laporan orang tadi, ini kan lapornya kepada Nabi kan, tapi di situ ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar dan yang lain-lain. Nah Sayyidina Umar langsung ngomong, kamu nggak usah ngomong sama Nabi, nggak usah cerita-cerita, lebih baik. Nah perkataan Sayyidina Umar ini, apakah ada dalilnya, Pak? Bahwasanya kita diam saja itu lebih baik. Ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtanibu hadhil qadurat, jauhilah perkara-perkara yang kotor yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang terlanjur melakukan sesuatu darinya, hendaklah dia menutup diri dengan tutupan dari Allah." Nah, ini perintah Nabi. Jadi kita terlanjur, jangan cerita. Yang penting tobat, wal yatub, dan tobatlah ilallah, kepada Allah. Jadi orang tobat ada dua. Ada yang tobat dengan diam-diam, ada yang tobat dengan cerita. Kalau cerita ini tujuannya adalah supaya dia dikasih hukuman, baik. Tetapi lebih baik lagi adalah diam tidak cerita. Ya. Jadi dua ini yang paling utama, yang diam tidak cerita. Kalau cerita boleh, buktinya Nabi tidak melarang, ya. Tapi lebih baik diam, ya. Sebagaimana perkataan Sayyidina Umar, lau satarta, kalau kamu tutupi dirimu, maka lebih baik bagi dirimu daripada kamu ngomong seperti itu. Nah, ini dalilnya ini. Waliyatub ilallah, hendaklah dia tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian falam yarudda alaihi, lalu Rasulullah tidak menjawab terhadap orang tadi sedikit pun. Maka orang itu pun pergi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengiringkan kepada dia seorang laki-laki yang lain. Maksudnya Nabi ngutus orang untuk manggil. Ya. Fada'ahu, lalu orang itu manggil dia. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bacakan kepadanya ayat ini. Nah, berarti barusan ayatnya turun.
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكري للذاكرين. Dan tegakkanlah salat pada dua ujung siang dan pada bagian-bagian dari malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan termasuk salat itu melenyapkan keburukan-keburukan termasuk cium perempuan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Hud ayat 114. Artinya apa? Anda tadi cium cewek, tapi kemudian Anda salat 5 waktu, dosanya hilang. Tapi kita harus menambahi di sini, la taghtarru, jangan tertipu. Tertipu gimana? Habis salat isya cium cewek, saake-ake, sing penting sesok salat subuh. Wah, ini tertipu namanya, Pak. Kalau model begini nggak akan diampuni, nggak akan. Yang diampuni itu orang yang menyesal, seperti orang tadi. Nah, sehingga orang yang punya pacar, ya, laki perempuan punya pacar kan, biasanya boncengan-boncengan dan sebagainya. Nah, itu kalau membaca hadis ini kemudian dia tidak paham, akhirnya melanjutkan. Kalau paham pasti akan dia selesaikan pacaran tersebut, tutup dengan nikah saja, lebih baik daripada berdosa. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah aqimis shalah, menegakkan salat, ini salat 5 waktu, sehingga dua ujung siang itu adalah salat subuh, salat duhur, salat asar. Ini 3 salat. Kemudian bagian dari malam ini adalah salat maghrib sama salat isya. Nah, maka salat 5 waktu ini yang dimaksud dalam ayat ini. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan melenyapkan keburukan. Nah, kebaikan di sini tidak harus salat 5 waktu, Pak. Apapun kebaikan, termasuk salat 5 waktu. Kemudian yang dimaksud keburukan di sini adalah dosa kecil. Sehingga kalau dosa besar tidak bisa dihapus dengan amal-amal soleh. Dosa besar hanya bisa dihapus dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'atu ilal jum'ah", Jumatan sampai Jumatan berikutnya. Dalam hadis yang lain, salat sampai salat berikutnya. Itu adalah menghapus semua dosa antara keduanya, malam tughsyal kabair, selama dosa besar tidak dilakukan. Nah, berarti dosa besar kalau dilakukan, maka tidak terhapus oleh amal-amal saleh ini tadi. Dan ini sudah banyak para ulama yang menjelaskan seperti yang saya sampaikan ini, ya. Bahkan mereka menyebutkan adanya ijma'. Meskipun sebenarnya tidak ijma' sebenarnya, tapi sangat banyak ulama yang mengatakan bahwa dosa besar itu tidak bisa dihapus kecuali dengan taubatan nasuha. Allah turunkan sampai akhir ayat. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki minal qaumi, dari kaum yang ada waktu itu, hadza lahu khassah, apakah hukum ini untuk orang ini secara khusus? Qala, beliau menjawab, la, tidak, bal bahkan linnasi, untuk manusia, kafatan, semuanya. Jadi kula panjenengan juga mendapatkan hukum dari hadis atau ayat ini, ya. Bahwasanya kalau kita melakukan satu perbuatan dosa kecil, kemudian kita melakukan salat, maka salat kita menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Tapi tolong jangan tertipu tadi. Perkataan la taghtarru, jangan tertipu, ini kita temukan dalam hadis Nabi SAW tentang wudu. Man tawadda, barang siapa yang berwudu, semisal wudu saya, kemudian datang ke masjid, lalu dia sholat 2 rakaat, kemudian dia duduk, maka pasti diampuni untuknya semua dosa-dosanya yang sudah lewat. Nah, lalu Nabi mengatakan wala taghtarru, tapi jangan tertipu. Tertipu itu bagaimana? Sengaja melakukan dosa, habis itu wudu. Nanti sengaja lagi dosa, habis itu wudu lagi. Terus mempermainkan. Seolah-olah kita sengaja baju putih kita kasih beletok. Habis itu pulang ke rumah bilang sama istri, tolong dicuci. Habis dicuci, kemudian kita kasih beletok lagi. Kita kasihkan istri, tolong cuci lagi. Besoknya diantemi sama istri kita, Pak. Piye to, Mas, pada dicuci malah apa? Nah, direketi meneh. Nah, itu bukan sesuatu yang masuk akal untuk dilakukan. Nah, maka kata-kata la taghtarru ini meskipun disabdakan oleh Nabi dalam bab wudu, juga kita kaitkan dalam bab salat ini tadi. Ini yang dapat kita bicarakan, betulnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, Ramadan ya. Terakhir ini berarti insyaallah. Adapun untuk masuk lagi nanti menunggu informasi, ya.
Kalau dulu biasanya informasi dari takmir, tapi kemudian untuk berikutnya ya terserah lah bagaimana caranya gitu. Nggih. Apa itu bermaafan? Bermaafan sebelum puasa nggak ada dasarnya. Ziarah kubur sebelum puasa nggak ada dasarnya. Renang sebelum padusan sebelum puasa nggak ada dasarnya. Tapi apakah boleh ziarah kubur sebelum puasa? Boleh, tapi jangan dikhususkan. Apakah boleh bermaafan sebelum puasa? Boleh, tapi jangan dikhususkan. Artinya gini loh, seandainya kita punya salah kepada seseorang hari ini, ya minta maaf hari ini. Hari ini sebelum puasa kan, minta maaf. Jangan kita tunda. Jadi kita punya dosa salah kepada seseorang, kita tunda, saya nunggu sampai nanti Ramadan. Saya akan minta maaf, jangan begitu. Itu salah, perbuatan begitu salah. Jadi nggak usah disengaja bermaaf-maafan, disengaja ziarah kubur, disengaja renang, nggak usah begitu. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran.